Kita dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori biaya. Biaya produksi adalah salah satu maksimasi keuntungan produsen atau perusahaan dengan minimasi biaya produksi. Ada 3. Yang pertama, opportunity cost, yaitu selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Yang kedua, biaya eksekusi, yaitu pengeluaran aktual atau secara akuntansi perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Yang ketiga adalah biaya inklusif, yaitu biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena proses produksi. Biaya produksi yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi. Dan juga biaya produksi jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Lalu ada jangka waktu analisis dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama itu jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Yang kedua jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Kemudian biaya total, TFC (Total Fixed Cost). Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi, yakni input yang tidak dapat diubah jumlahnya. Juga biaya yang tidak tergantung pada jumlah produksi, contohnya seperti biaya mesin dan gaji tetap karyawan. TVC (Total Variable Cost). Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya yang besarnya tergantung pada jumlah atau tingkat produksi. Contohnya itu seperti biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Itu termasuk contoh dari TVC. Ada total cost, yaitu keseluruhan jumlahnya dari biaya produksi yang dikeluarkan. Dalam artian TC itu TFC sama ditambah dengan TVC. Biaya rata-rata dan marginal. AFC (Average Fixed Cost) itu biaya tetap untuk setiap satuan output yang dihasilkan, yakni AFC sama dengan TFC per Q. AVC (Average Variable Cost), besarnya yang variabel untuk setiap satuan output. Berarti AVC sama dengan TVC per Q. AC (Average Cost), biaya per satuan output. AC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC tambah AVC. MC (Marginal Cost), kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. MC sama dengan TC dikurangi TC atau MC sama dengan delta TC per delta Q. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian dari rumus-rumus yang telah teman saya tadi sebutkan. Di mana diketahui dalam suatu perusahaan ada biaya tetapnya yaitu Rp40.000 dan biaya variabelnya ada 150, 225, 300, 375, 150, 525 dan 600 dengan unit ada 1, 2, 3, 6, 10, 15 dan 19. Dimana juga dan di sini juga dicari akan total dari biaya totalnya. Dimana rumusnya yaitu adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Yaitu di sini pada unit pertama 150 ditambah 40 yaitu biaya tetapnya, berarti totalnya adalah 190. Dan pada unit kedua biaya variabelnya 250 ditambah biaya tetap yaitu 40 sama dengan 265 dan seterusnya. Dan di sini juga ada biaya rata-rata atau AC, di mana pada biaya rata-rata ini rumusnya adalah TC per Q atau per unit,
Dimana di sini pertama 190 dibagi 1 unit, yaitu tetap 190. Pada unit kedua ada TC 265 dibagi 2, yaitu 132,5. Dan pada TC unit 3 yaitu 340 dibagi 3 sama dengan 113,3 dan seterusnya. Dan untuk AVC di sini yaitu average variable cost, di mana TVC tadi total biaya variabelnya dibagi dengan unitnya, yaitu di TVC ada 150 dibagi 1, yaitu tetap 150, dan yang kedua ada 525 dibagi unitnya 2, yaitu sama dengan 112,5, dan ada 300 dibagi 3, yaitu sama dengan 100, dan seterusnya. Dan untuk AFJ atau average variable cost, di mana rumusnya itu adalah biaya tetapnya dibagi dengan unitnya, yaitu contoh 40 dibagi 1 tetap 40 hasilnya, dan 40 dibagi 2 sama dengan 20, 40 dibagi 3 sama dengan 13,3, dan ada 40 dibagi 6 sama dengan 6,7, dan seterusnya. Dan untuk MC di sini yaitu marginal cost atau biaya marginal, rumusnya itu adalah delta TC dibagi delta Q, dimana pada delta TC yaitu 190 dibagi 0, soalnya di sini di atasnya itu tidak ada. Dan untuk 1 itu dikurangi 0 juga, berarti 190 dibagi 1 tetap biaya marginalnya itu 190. Dan untuk delta TC yang kedua itu 265 dikurangi 190 itu 75, dibagi dengan 1 berarti sama dengan 75, serta 340 dikurangi 265 sama dengan 75, dan 3 dikurangi 2 sama dengan 1, berarti 75 dibagi 1 tetap 75, dan begitu seterusnya. Dan untuk di sini yaitu ada kurva dari hasil yang telah dicari tadi, dimana pada kurva di sini ada TVC, AC, TC, dan TFC, yaitu total variabelnya, biaya rata-ratanya, total biayanya semua, dan total biaya tetapnya. Di sini sudah disamakan dengan sesuai tabel yang ada, dimana pada TVC 1 yaitu ada di 150, berarti di sini ya, dan juga lainnya. Dan di balikannya sini juga ada AVC, average variable cost-nya, dan average fixed cost-nya, serta marginal cost-nya. Sudah sesuai, dan seperti ini. Biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi sehingga biaya produksi tidak perlu dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Ataukah semua pengeluaran biaya dianggap biaya variabel jika panjang long run average cost LRAC, yaitu biaya rata-rata yang minimum untuk berbagai tingkat produksi spesifik parah apabila parah dapat merubah kapasitas produksinya. Cara membentuk kurva LRAC. Apa itu LRAC? Long Run Average Cost. Kurva LRAC dibentuk dengan menghubungkan berbagai titik pada kurva biaya rata-rata jika pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik persaingan tersebut merupakan biaya produksi yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha dan dalam jangka panjang. Cara meminimumkan biaya jangka panjang.
pada kapasitas perusahaan dapat digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata atau biasa disebut dengan AC Average Cost. Nah, pada perusahaan tersebut terdapat kapasitas yang digunakan oleh produsen, sehingga produsen tersebut memilih menggunakan alat-alat produksi untuk memberikan biaya minimum. Nah, pada gambar berikut ini, dalam perusahaan tersebut terdapat 3 kapasitas. Yang pertama, kapasitas 1 yang ditunjukkan oleh AC1, kapasitas 2 yang ditunjukkan oleh AC2, dan kapasitas 3 yang ditunjukkan oleh AC3. Semisal perusahaan memproduksi 100 sampai 200 unit, maka lebih baik menggunakan kapasitas yang kedua, di mana biaya produksinya lebih murah. Dan jika perusahaan ingin memproduksi 100 unit, jika ingin memproduksi menggunakan kapasitas yang pertama, maka biaya produksinya lebih tinggi, atau bisa dilihat dengan gelombangnya. Nah, pada kapasitas yang kedua, ini gelombangnya lebih rendah daripada kapasitas yang pertama. Maka dari itu, kapasitas yang kedua lebih murah daripada yang kapasitas pertama. Nah, bentuk kurva AC lebih mirip berbentuk U akibat pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kurva LRAC atau Long Run Average Cost berbentuk seperti U disebabkan oleh faktor-faktor skala ekonomi atau economies of scale dan skala tidak ekonomi atau diseconomies of scale. Skala ekonomi, pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Skala ekonomis dan tidak ekonomis. Skala kegiatan produksi dikatakan ekonomis apabila pertambahan produksi menyebabkan ongkos produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Beberapa faktor yang menimbulkan skala ekonomis yaitu spesialisasi faktor produksi, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lainnya, memproduksi barang-barang sampingan, mengembangkan fasilitas di perusahaan. Skala produksi disekonomis terjadi apabila pertambahan produksi barang yang dihasilkan menyebabkan ongkos produksi rata-rata menjadi semakin tinggi.